Halo, perkenalkan nama saya Barsandi Satria Adam, NIM 0533325584. Di sini saya akan membagikan hasil tugas 2 saya. Saya akan mendemonstrasikan hasil dari perintah R sesuai dengan soal nomor 1 untuk membuat visualisasi histogram dan kurva densitas dari distribusi normal baku. Tujuan dari simulasi ini adalah untuk mengamati bagaimana bentuk histogram dari data sampel acak berubah seiring dengan bertambahnya ukuran sampel. Kita akan membandingkan ukuran 4 sampel, yaitu N sama dengan 10, 100, 500, dan 1000. Saya namakan ukuran sampel tersebut dengan nama variabel N values, yaitu sebagai berikut. Lalu saya akan mengatur tata letak jendela grafik menjadi 2 baris dan 2 kolom menggunakan perintah par, yaitu sebagai berikut. Par mfro. Ini memungkinkan untuk menampilkan keempat grafik secara bersamaan. Lalu saya akan menggunakan perintah loop untuk memproses setiap nilai n, yaitu menggunakan perintah for n in values. Dalam loop tersebut, saya membangkitkan data acak menggunakan fungsi rnorm, yaitu sebagai berikut sesuai dengan soal. Lalu saya memperoleh data tersebut sebagai histogram dengan perintah hist. Yang penting di sini adalah probability sama dengan true, yang mengubah sumbu Y menjadi frekuensi relatif atau densitas, yaitu sebagai berikut. Terakhir, saya menambahkan kurva densitas dari distribusi normal baku menggunakan perintah curve di norm yang akan tampil sebagai garis hitam, yaitu sebagai berikut. Sekarang saya akan menjalankan programnya. Terlihat bahwa dengan ukuran sampel yang sangat kecil, yaitu N sama dengan 10, bentuk histogram terlihat sangat kasar dan tidak beraturan. Batang-batang histogram memiliki variabilitas yang tinggi dan distribusinya belum mempresentasikan kurva normal baku dengan baik. Lalu pada grafik N sama dengan 100, di sini dapat dilihat perbaikan yang signifikan. Walaupun masih ada beberapa fluktuasi, bentuk histogram sudah mulai menyerupai bentuk lonceng. Sebaran data sudah lebih terpusat di sekitar mean. Beralih ke N sama dengan 500, histogram menjadi jauh lebih baik, jauh lebih halus. Garis-garis besar dari histogram kini semakin presisi dalam mengikuti kurva normal baku. Penyimpangan yang dapat dilihat pada N sama dengan 10 dan N sama dengan 100 telah jauh berkurang. Lalu yang terakhir, sampel N sama dengan 1000, dapat dilihat bahwa histogram ini memberikan perkiraan yang sangat baik terhadap kurva densitas terhadap distribusi normal baku. Bentuk histogram sangat halus dan sangat pas menempel pada kurva. Dari keempat grafik ini dapat disimpulkan bahwa seiring dengan meningkatnya ukuran sampel, distribusi akan semakin konvergen atau mendekati distribusi teoritis yang mendasarinya. Dengan kata lain, sampel yang lebih besar memberikan estimasi yang lebih akurat dan reliable terhadap populasi aslinya. Soal nomor 2. Sesuai dengan soal, di sini saya akan mendefinisikan matriks A dalam R. Saya akan membuat vektor yang berisi semua elemen matriks berurutan secara soal, yaitu sebagai berikut. Di sini saya menggunakan fungsi matriks untuk menyusunnya menjadi matriks 4x4. Saya namakan variabel tersebut dinamakan data A, yaitu sebagai berikut. Lalu saya menggunakan argumen by row agar R mengisi matriks baris demi baris, yaitu saya namakan dengan variabel A sebagai berikut. Lanjut ke poin A, yaitu menentukan trace dari matriks A. Trace sama dengan A, sum diag A. Lalu saya berikan perintah print agar memunculkan variabel trace A. Lalu
Poin yang B, diminta untuk menentukan determinan matriks A dan menentukan apakah matriks A merupakan matriks non singular. Di sini saya menggunakan perintah determinan A. Lalu sama seperti yang tadi, menggunakan print agar menampilkan hasilnya. Lalu poin C, menentukan kebalikan atau inverse dari matriks A, yaitu sebagai berikut dengan menggunakan perintah solve. Lalu terakhir untuk poin D, menentukan nilai eigen atau eigenvalues dan vektor eigen atau eigenvectors. Di sini saya menggunakan perintah eigen. Print eigen values untuk menampilkan perintah nilai. Print eigenvectors untuk menampilkan vectors. Saya akan menjalankan perintah yang terlebih dahulu. Kembali ke poin A. Dapat dilihat bahwa hasil yang ditampilkan adalah 13 yang merupakan hasil dari 1 ditambah 8 ditambah 6 ditambah min 2, yaitu sama dengan 13. Lalu untuk poin B, hasil determinan matriks A adalah min 96. Lalu sebuah matriks dikatakan non singular jika dan hanya jika determinannya tidak sama dengan 0. Karena di sini nilainya adalah 96, maka dapat disimpulkan bahwa matriks A adalah matriks non singular. Lalu poin C, di sini dapat dilihat matriks yang sudah menjadi inverse, yaitu sebagai berikut. Lalu poin terakhir yaitu D, ini adalah eigenvalues atau nilai eigen, dan ini adalah eigenvectors. Setelah sebagai kesimpulan, kita telah menemukan trace, determinan, inverse, nilai eigen, dan vektor eigen. Terima kasih.